Selamat datang di ibadah sekolah minggu GIA Kopo Permai. Katakan aku mau. 1. Beribadah dengan pakaian yang rapi. 2. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah. Hai adik-adik, shalom semuanya. Wah, Kak Didi senang sekali hari ini bisa diberi kesempatan untuk jumpa lagi dengan adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Didi berharap kita semua pasti dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya kita semua pasti senang karena hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali beribadah bersama-sama. Tentunya itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita lompat-lompat, kita menari untuk Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami datang dengan sukacita di hadapan Tuhan, karena kami mau memuji Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, semuanya kami diundang untuk bangkit berdiri. Siapkan tangannya, siapkan kakinya. Kita mau pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu, lompat-lompat dulu. Tangannya diangkat ke atas, tangannya diangkat ke samping, ke depan, ke belakang. Kita mau melompat untuk Tuhan. Siap? Kita mau bernyanyi dengan sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik? Pasti masih dong, tetap bangkit berdiri. Yuk kita mau lebih lagi berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Sebelum itu, kita mau buka hati kita selebar-lebarnya. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat mengubahkan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati firman yang akan disampaikan, supaya ketika ibadah ini selesai, kami diubahkan menjadi anak-anak yang baru di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang siap beribadah, sekarang duduk yang tenang, duduk yang manis ya. Tante Linda mau bikin atraksi. Bukan sulap, bukan sihir. Ayo, apa ini? Ayo, anak-anak kecil, adik-adik kecil. Namanya apa ini? Lilin ya, betul Lilin ya. Tante Linda mau kasih tahu sama kalian semua. Lilin ini ibarat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu udah mati dan juga udah bangkit ke surga. Kita semua diberi kuasa, diberi amanat, diberi perintah sama Tuhan untuk jadi seperti Tuhan Yesus. Nih seperti ini. Nah, kita diperintahin Tuhan seperti lilin ini. Suruh menerangi semua dunia. Kira-kira dunia seperti apa?
dunia sekitar kalian, di keluarga, di lingkungan teman-teman kamu kalau kamu main, atau waktu kamu sekolah, kalian harus jadi seperti ini. Jadi seperti lilin yang menerangi di saat gelap. Lilin ini bisa jadi menerangi kegelapan. Jadinya kita jadi terang di tempat gelap ya. Di mana kalian berada, di sekolah, di rumah, atau di tempat main, atau waktu kamu rekreasi, kalian harus membawa terang Tuhan dengan sikap hidup yang benar. Mengasihi, menolong orang-orang sekitar kamu ya. Nah ya, tapi kadang-kadang kamu dan tante juga suka takut. Kita seperti ini nih. Nah, kita suka menutupi nih. Menutupi terang kita, perintah Tuhan dengan seperti ini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kasih yang di dalam diri kita, yang Tuhan kasih, jadi mati deh. Jadi gimana caranya? Hari ini kita sekarang mau belajar ya. Belajar gimana mengasihi orang lain melalui kebenaran firman Tuhan. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan ya. Berdoa dulu ya. Yuk tante tungguin, ayo berdiri semuanya. Kita mau berdoa dulu menghadap Tuhan. Kita menghargai Tuhan ya. Udah? 1, 2, 3, 4. Ya, udah ya. Bangkit berdiri. Kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Ikutin Tante Linda berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kalau masih diberi kesempatan untuk beribadah kembali, mengerti dan mengenal firman-Mu, serta mampu melakukan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu hari ini. Sehingga kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus, tolong kami semua untuk kami tertib beribadah dan mendengar firman-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, yuk duduk lagi, pintar. Hari ini firman Tuhannya diambil di Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Judul firman Tuhannya adalah amanat agung. Apa? Iya, betul. Amanat agung ya. Amanat agung atau perintah Tuhan Yesus. Untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini.
mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah dua orang berpakaian putih. Yesus telah kembali ke surga, kata mereka. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Nah, kalian sudah mendengar dan melihat video firman Tuhan tadi. Sekarang kita mau belajar ya. Uji coba apakah kalian semua tadi mendengarkan firman, melihat dengan baik? Coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Sebelum naik ke surga, Yesus memberitahu murid-muridnya tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Benar atau salah? Iya, benar. Pertanyaan kedua, apakah Yesus berkata bahwa Ia akan selalu menyertai kita semua? Ya atau tidak? Iya, betul. Iya ya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Pertanyaan ketiga, ayo siap-siap semua ya. Setelah selesai mengajar murid-muridnya, kemanakah Yesus pergi? 1. Pergi ke Yerusalem. 2. Ke bukit pepohonan. 3. Ke awan-awan ke atas. Ayo, mana yang betul? Apa? Ke awan? Iya benar, pintar semua anak-anaknya ya. Hebat kalian semua. Nah, adik-adik, barusan kalian sudah melihat firman Tuhan dalam bentuk video. Tuhan Yesus minta sama kita untuk menjadikan teman-teman kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan untuk jadi muridnya juga. Sama ya seperti kita. Tuhan Yesus minta supaya kita semua mengajak supaya orang yang belum mengenal Tuhan Yesus jadi mengenal Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana caranya kita menjadi terang seperti lilin tadi? Ya. Kita harus memiliki hidup yang berdampak bagi lingkungan kita. Yang tadinya suka berkelahi, sekarang jadi nggak berkelahi. Ya, sikapnya harus yang baik, suka menolong, jujur, tidak marah-marah, tidak ngambek-ngambek. Ya, terus sama orang tua juga harus yang sopan bicara. Kalau ketemu sama orang lain yang lebih tua, kita juga harus menyapa, memberi senyum, memberi salam. Sehingga sikap kamu menjadi contoh buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi mereka pengen nih kayak kalian jadi anak-anak Tuhan yang baik-baik ya. Jadi orang yang belum mengenal Tuhan pengen mengenal Tuhan juga. Kenapa? Ternyata anak Tuhan Yesus juga baik-baik, sopan-sopan, jujur-jujur, bisa dipercaya. Ya, jadi semua menjadi tertarik untuk jadi anak Tuhan. Ya, seperti kalian. Tadi firman Tuhannya, Tuhan perintahin apa? Kita disuruh memberitakan firman Tuhan di seluruh Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung dunia. Ya, Tuhan suruh beritain firman ke Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Waduh, saya kan masih kecil, Tante Linda. Masa saya harus beritain firman jauh-jauh sekali? Enggak, Tuhan Yesus enggak suruh kamu jauh-jauh.
Sekarang Samaria, Yudea, itu kamu bisa lakukan di lingkungan sekitar kamu. Di rumah kamu, di tetangga kamu, tempat kamu bermain, tempat kamu sekolah. Itu sudah mewakili juga. Kalian bisa belajar memberitakan firman Tuhan dengan sikap hidup kamu yang baik. Di sekolah kalian tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencontek, harus jujur. Sama bapak ibu guru harus sopan, sama teman juga harus mengasihi. Kalau di rumah harus bantu mama, papa, ya. Terus sopan juga sama mama, papa kalian. Terus sama kakek, nenek juga harus baik-baik, harus sopan. Gak boleh bentak-bentak, gak boleh marah-marah. Ya, sikap hidup kamu yang baik akan dilihat sama orang lain. Wah, ternyata anak Tuhan baik-baik ya. Dengan begitu, kamu sedang memberitakan firman Tuhan, sedang mengajarkan orang yang belum mengenal Tuhan atau orang yang belum bergereja melihat sikap hidup kamu, sehingga mereka tertarik untuk datang ke gereja dan mengenal Tuhan kita. Ya, siapa yang janji mau? Ayo Cung. Iya, pinter, semuanya pinter ya. Hari ini Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita memberikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus meninggal kepada kita. Kita mau sama-sama belajar, mengimani dan melakukannya. Ya, dimanapun kalian berada, jaga sikap kalian. Dan kalau melihat teman, saudara, kakak, adik, mama, papa, ibu, bapak yang belum bergereja, kalian boleh ajak ke gereja kita untuk sama-sama beribadah di gereja Kia Kopo Permai. Ya? Oke? Siapa yang mau? Yuk, angkat tangannya. Saya mau? Pinter. Oke, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20a. Agak panjang, tapi ini perintah Tuhan, amanat Tuhan. Kita mau sama-sama hafalkan ya. Nanti kalian boleh yang adik-adik kecil yang balita dibimbing oleh mama papa kalian ya. Ayat hafalannya ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kalian hafalkan ya pelan-pelan ya. Semangat! Firman Tuhannya sudah selesai. Jangan lupa kita harus melakukan perintah Tuhan. Mengenalkan Tuhan kepada teman-teman kamu, kepada keluarga kamu, di lingkungan kamu sekitar. Dengan apa? Dengan sikap hidup kita yang benar ya. Kalau melihat teman dan mereka memang mau untuk diajak kalian ke gereja karena mereka belum bergereja, belum mengenal Tuhan, mereka mau, kalian boleh bawa ke gereja ya. Nah, yuk sekarang kita mau siapkan hati, kita mau berdoa, mengucap syukur sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Kalau hari ini kami sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan, untuk kami juga menjadikan teman-teman, keluarga kami, saudara kami, kakak adik kami, untuk juga mengenal Tuhan. Berkati kami sekalipun kami masih kecil Tuhan, supaya kami diberi hikmat, diberi cara untuk kami juga bisa membagikan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah, biarlah ibadah kami ini boleh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang anak-anak, kita mau mengedangkan tangan ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan melalui Bapak Yusak.
Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kalian. Masa depan kalian diberikan yang terbaik, diberkati di sekolah, orang tua kalian diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang sempurna. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati anak-anak semua.